Shalom, selamat pagi, yang terhormat Ibu Dr. Sulistiana, SPD MPD, selaku dosen mata pengampu bimbingan dan konseling anak usia dini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Iki Nurzana, Hana Deviana Sastra, dan saya sendiri Jedika Rutiadora Luluporo, yang mana kami akan membahas tentang bentuk dan analisis layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Kepada teman-teman saya persilakan. 1. Pentingnya serta peran bimbingan konseling pada anak usia dini. Pertama, pentingnya bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Menurut Shaudi dan Agustin, pada tahun 2011 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Jadi perlu ditegaskan di sini bahwa bimbingan dan konseling di lembaga PAUD tidak hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai perilaku bermasalah, melainkan juga harus diberikan kepada mereka yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, konseling bukan hanya untuk mengatasi perilaku bermasalah pada anak didik, melainkan juga tindakan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara maksimal. Suryadi pada tahun 2009 menjelaskan bahwa kesempatan yang paling tepat untuk melakukan tindakan identifikasi ini adalah pada masa awal-awal usia dini atau di lembaga PAUD. Beberapa alasan ini kiranya dapat memberi pemahaman kepada kita mengapa tindakan identifikasi untuk mencegah perilaku bermasalah paling tepat dilakukan pada anak usia dini atau PAUD. Pertama, menjaga originalitas kepribadian anak. Kepribadian anak masih luas, mudah dibentuk, sangat fleksibel, dan belum mengalami peristiwa traumatik yang mengakar dalam hati sanubarinya atau alam bawah sadarnya. Di samping itu, anak usia dini masih akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga memungkinkan untuk melakukan perubahan guna memperbaiki kepribadiannya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang dijaga originalitas kepribadiannya akan tumbuh secara alamiah menuju tahap-tahap perkembangan kepribadian yang lebih baik. Kedua, intensnya hubungan orang tua atau wali dengan guru di PAUD. Umumnya, orang tua atau orang dewasa yang mengasuh anak didik masih menjalin komunikasi intens dengan pihak sekolah jika anak yang diasuhnya masih berada di lembaga PAUD. Di sini, secara tidak sengaja telah terjadi interaksi yang sangat intens antara anak didik, guru, dan orang tua. Dalam kondisi demikian, bimbingan dan konseling dalam kelembagaan PAUD bisa difungsikan sebagai wahana konsultasi pertumbuhan anak, baik oleh guru maupun orang tua murid. Ketiga, persiapan mental masuk sekolah dasar. Menghadapi problematika ini, keberadaan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, baik para anak didik maupun orang tua murid. Pasalnya, anak didik seringkali belum siap menempuh pendidikan pada jenjang atasnya, meskipun semua kompetensi telah dimiliki. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik sekaligus konselor bertugas untuk membekali anak didiknya dengan penguatan mental secukupnya. Sedangkan problem yang dialami oleh orang tua murid biasanya berupa kebingungan dimasukkan ke sekolah dasar mana anak kandungnya yang baru lulus PAUD tersebut. Dalam kondisi inilah, keberadaan bimbingan dan konseling dapat memberi pencerahan sebab guru PAUD sedikit banyak telah mengetahui kepribadian anak, kecenderungan, bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. B. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling atau BK merupakan usaha pendidikan sehingga menjadi salah satu bagian atau komponen dari sistem pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga di sekolah. Komponen-komponen yang lainnya adalah pengajaran dan pelatihan. Pelayanan bimbingan dan konseling yang dimulai sejak anak usia dini mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa fungsi pelayanan bimbingan dan konseling untuk tingkat dasar menurut Thohirin tahun 2007 yang menyebutkan ada 9 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu pertama, fungsi pencegahan, kedua, pemahaman, ketiga, pengentasan, keempat, pemeliharaan, kelima, penyaluran, keenam, penyesuaian, ketujuh, pengembangan, kedelapan, perbaikan, serta yang terakhir, advokasi. Jadi, pelayanan bimbingan dan konseling sejak anak usia dini tingkat sadar secara khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan atau belajar, dan karir sesuai dengan tuntutan lingkungan.
Purwanti tahun 2003 menjelaskan bahwa dalam aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan membantu siswa agar memiliki pemahaman diri, mengembangkan kemampuan positif, membuat pilihan kegiatan secara sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat menyelesaikan masalah, serta dapat membuat keputusan secara baik. Dalam aspek perkembangan pendidikan, layanan bimbingan membantu siswa agar melaksanakan cara-cara belajar yang benar, menciptakan tujuan dan rencana pendidikan, mencapai prestasi belajar secara optimal dan sesuai bakat dan kemampuannya, serta memiliki keterampilan untuk menghadapi ujian. Dalam aspek perkembangan karir, layanan bimbingan membantu siswa agar dapat mengenali macam-macam dan ciri-ciri yang dari berbagai jenis pekerjaan, menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan, mengeksplorasi arah pekerjaan dan menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat sesuai dengan jenis pekerjaan. Kesimpulan dari beberapa uraian di atas adalah peran bimbingan konseling merupakan suatu hubungan yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan dalam bentuk pengarahan dan nasihat kepada seseorang untuk mencegah suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, pengertian bimbingan konseling lebih menekankan pada menghindari kegagalan tumbuh kembang anak yang mencakup aspek-aspek nilai moral dan keagamaan, fisik motorik, sosial emosional, serta bebas dan kognitif. 2. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Adi Putra 2013 memaparkan bahwa guru selaku pembimbing di PAUD perlu memahami dan menguasai sejumlah layanan bimbingan karena melalui pemahaman terhadap layanan ini, maka bimbingan dilakukan guru lebih terarah. Adapun layanan bimbingan yang dapat dilakukan bagi anak usia dini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu layanan pengumpulan data. Layanan ini merupakan layanan pertama yang dilakukan guru dalam bimbingan dan layanan ini dimaksud juga untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan segala aspek kepribadian dan kehidupan anak usia dini dan keluarganya. Data yang perlu dikumpulkan meliputi data anak dan orang tua atau wali. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap anak dan orang tua tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu layanan konseling atau konsultan. Layanan konseling dapat dilakukan terhadap anak yang mengalami masalah atau pada orang tuanya dengan maksud untuk memecahkan masalah dengan yang masalah terbaik dalam membantu masalah yang dihadapi anak. Bentuk layanan ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka antara guru dan anak atau orang tua. Dalam melaksanakan layanan konseling, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi anak atau orang tua, apakah mereka bersedia melaksanakan konseling. Yang kedua, yaitu menciptakan situasi yang aman dan menyenangkan sehingga dapat tercipta komunikasi yang wajar. Yang ketiga, adanya toleransi terhadap kondisi anak atau orang tua. Guru tidak berkesan memaksa keinginan. Yang keempat, terciptanya hubungan yang baik selama proses konseling berlangsung. Xiaodi 2010. Yang keempat, yaitu layanan penempatan. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan anak didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Melalui layanan penempatan ini, diharapkan anak dapat berada pada posisi dan pilihan yang tepat. Dapat juga dilihat dari kemampuan penyelesaian pekerjaan atau kemampuan merespon berbagai hal yang diberikan oleh guru pada anak. Yang kelima yaitu layanan evaluasi atau tindak lanjut. Layanan evaluasi atau tindak lanjut merupakan layanan yang mengetahui tingkat keberhasilan penenangan yang telah dilakukan guru pada anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Ini juga dipengaruhi oleh keadaan di mana saat anak memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda, Rojikan menguatkan karakter anak usia dini melalui bimbingan dan konseling 2018. Yang keenam yaitu layanan orientasi, merupakan layanan untuk membekali diri anak untuk memasuki suasana baru atau lingkungan baru. Anak akan mudah menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan mereka sebagai siswa. Tujuan khusus layanan orientasi dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman mendapatkan posisi yang paling dominan dalam layanan orientasi. Yang ketujuh, yaitu layanan pembelajaran. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang baik sesuai dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya.
Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan ini ialah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang kedelapan, layanan bimbingan individual merupakan layanan untuk mendapatkan layanan secara langsung atau secara tatap muka dengan guru pembimbing yang langsung berperan sebagai pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi oleh anak. Di sini juga di pelaksanaannya, layanan ini biasa mencakup bimbingan pribadi sosial, belajar, dan karir. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan ini ialah fungsi pengetasan MR 2017. Dan yang terakhir yaitu layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang bertujuan untuk memungkinkan anak memperoleh kesempatan bagi pembahasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok yang dilakukan dengan suasana kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi, merupakan layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh guru terhadap 2 orang atau lebih yang mengalami masalah ketidakcocokan dalam rangka menciptakan hubungan yang positif dan kondusif di antara anak. Dengan layanan ini, guru atau konselor berusaha menjadi perantara atau membangun hubungan antara mereka sehingga mereka akan menyadari akan kesalahan mereka masing-masing. Dengan demikian, dapat menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Layanan mediasi pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara peserta didik Syawaludin 2017. Analisis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Pada penerapan layanan bimbingan dan konseling, anak memiliki pelaksanaan dan evaluasi atau tindak lanjut. Secara keseluruhan, dalam penerapan sama setiap kelas, karena sudah ada panduan dari sekolah, namun tahapan yang paling dalam penerapan layanan bimbingan dan konseling anak, yaitu pada tahap pelaksanaan yang dilakukan setiap guru kelas yang dibantu oleh guru pendamping. Azahra 2017. Pada tahap pertama, yaitu penyusunan perencanaan layanan bimbingan dan konseling anak di TK, pada bagian ini akan membahas masalah pertama dalam penelitian yang meliputi beberapa bentuk perencanaan. Pada bagian ini akan membahas masalah pertama dalam penelitian yang meliputi 6 bentuk perencanaan. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan atau masalah peserta didik sesuai karakteristik TK. Kedua, karakteristik TK yang menjadi pedoman dalam setiap program tercantum pada visi dan misi TK. Ketiga, menentukan skala prioritas. Keempat, menentukan rencana kegiatan tahunan. Kelima, menentukan rencana kegiatan semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Keenam, mengupayakan dukungan dan kerjasama dari guru, staf sekolah, dan orang tua. Tahap kedua, yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling anak. Pada tahap yang pertama, layanan pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi terhadap anak yang menjadi objek. Yang kedua, layanan informasi. Dalam hal ini, layanan informasi bersumber dari data yang telah disebutkan pada bagian pertama, yang kemudian diolah agar saja yang dialami oleh anak agar tujuan dari pembelajaran mengalami peningkatan hasil. Yang ketiga, layanan konsultasi atau konseling. Pada bagian ini merupakan inti dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap anak yang membutuhkan. Yang keempat, layanan penempatan. Layanan penempatan dilakukan oleh guru pembimbing terhadap anak yang membutuhkan. Tahap ketiga yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, kesesuaian program dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling telah sesuai dengan program yang telah disusun. Kedua, pada bagian ini memuat bagian keterlaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada TK. Ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di TK berupa sulitnya guru dalam mengkoordinasi anak ketika akan memberikan layanan bimbingan terhadap anak. Keempat, akan membahas mengenai dampak layanan bimbingan dan konseling terhadap kegiatan belajar mengajar. Kelima, mengenai respon anak, guru maupun orang tua terhadap layanan bimbingan kepada anak. Keenam, mengenai perubahan kemajuan anak dalam pemberian bimbingan. Kesimpulan,
Peran bimbingan dan konseling bagi anak usia dini ialah agar peserta didik dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri, bertindak dengan baik sesuai perkembangan jiwanya, dan memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan. Yang kedua, jenis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, yaitu layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konsultasi atau konseling, layanan penempatan, layanan evaluasi dan tindak lanjut, layanan orientasi, layanan pembelajaran, layanan bimbingan kelompok, dan layanan mediasi. Yang ketiga, dalam menganalisis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, terdapat 3 tahapan untuk mengimplikasikannya, yakni tahap pertama perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau tindak lanjut. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator dari kelompok 3 memohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.